Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Insya Allah anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Ustadz pesan ke kalian ya untuk tetap melaksanakan sholat lima waktu. Anak-anak tetap melaksanakan sholat 5 waktu ya. Pasti anak-anak tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa saja anak-anak? Yaitu sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Anak-anak jangan malas ya, jangan bosan ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anak juga jangan lupa sholat sunnah, yaitu sholat duha dan ngaji. Anak-anak tetap mengaji. Anak-anak kalau di rumah ngaji apa tidak? Ngajinya jam berapa ya anak-anak? Oke, biasanya ngajinya jam berapa? Jam 3 sore. Oke anak-anak ya, yang rajin ya, biar anak-anak cepat pintar, biar bisa baca biar bisa cepat baca Al-Qur'an. Anak-anak juga jangan lupa tetap menghafalkan surat-surat pendek. Ya, seperti surat apa? Contohnya surat ya Al-Ikhlas. Saya Ustadz bacakan ya, contohnya ya, perhatikan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, anak-anak jangan lupa ya tetap menghafalkan surat-surat pendek. Insya Allah anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, pintar dan pandai. Oke anak-anak, sekarang kita menuju ke pelajaran. Oke, pelajaran yaitu pelajaran kemuhammadiyahan. Kebetulan saya sendiri Ustaz Sudirman mengajarkan pelajaran kemuhammadiyahan di kelas 1. Oke, perhatikan anak-anak ya. Sebelum Ustaz jelaskan, Ustaz mohon kepada anak-anak semuanya untuk membuka buku kemuhammadiyahan halaman 3 ya. Kemuhammadiyahan buka ya. Kemuhammadiyahan halaman 3. Oke anak-anak, sebelum Ustaz jelaskan, Ustaz mau baca dulu ya. Oke. Sekolah Muhammadiyah didirikan sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi sekolah Muhammadiyah, yang anak-anak sekarang kan belajar di sekolah Muhammadiyah, yaitu di SD Kreatif Muhammadiyah. Jadi di SD Kreatif Muhammadiyah ini itu ada pelajaran pengetahuan. Contohnya seperti apa anak? Pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, matematika dan lain-lain. Oke, anak-anak paham ya? Oke, selanjutnya tujuan sekolah Muhammadiyah adalah untuk mendidik siswa agar menjadi lebih pandai dan berakhlak karimah. Tujuan sekolah Muhammadiyah, tujuan anak-anak sekolah di SD Kreatif Muhammadiyah ini yaitu
untuk mendidik anak-anak untuk menjadi anak yang anaknya pandai, anak yang pintar ya. Paham anak-anak ya? Anak-anak kalau sudah belajar di SD kreatif nanti anak-anak pasti pintar ya, dan pandai anak-anak pasti. Terus anak-anak akan menjadi anak yang akhlak karimah, akhlak yang baik. Contohnya berbakti kepada orang tuanya ya, berbakti kepada orang tuanya. Kalau anak-anak disuruh sholat ya harus sholat. Itu namanya anak-anak berbakti kepada orang tuanya, berbicara yang baik ya kepada orang tuanya, kepada ustadz dan ustadzahnya, kepada siapa lagi, nenek dan kakeknya, kepada kakak kandungnya, kepada adik kandungnya, kepada tetangganya, kepada teman-temannya juga. Semuanya itu harus berbicara yang baik. Itu dinamakan akhlakul karimah, perilaku yang baik. Paham anak-anak ya? Oke, selanjutnya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Menuntut ilmu agama atau ilmu umum itu, pengetahuan itu adalah wajib bagi orang muslim ya. Mengaji, sholat 5 waktu, sholat duha, terus belajar bahasa Arab, terus apalagi mendengarkan pengajian, itu juga dinamakan apa? Ilmu agama. Paham teman-teman ya? Terus ilmu pengetahuan juga seperti PKN, matematika, bahasa Indonesia. Insya Allah anak-anak kalau belajar pasti anak-anak akan menjadi anak yang pintar dan pandai. Selanjutnya anak-anak perhatikan sini ya. Bu Husna adalah guru kelas 1. Oke, anak-anak lihat di gambarnya itu, akan ada Bu Husna yang lagi berdiri itu. Bu Husna guru kelas 1. Beliau mendidik siswa dengan sabar. Bu Husna ini kalau mendidik, kalau mengajar anak-anak kelas 1 itu sabar sekali. Seperti anak-anak itu. Anak-anak sabar apa enggak? Anak-anak pasti sabar. Wong Bu Husna aja sabar, apalagi anak-anak lebih sabar. Oke, selanjutnya anak-anak. Bu Husna mengajarkan, beliau mendidik siswa agar menjadi anak yang pandai dan berakhlak karimah. Bu Husna ini mendidik siswa, mengajarkan siswa agar menjadi anak yang apa? Anak yang pandai. Tahu artinya anak-anak pandai? Anak yang pintar. Kalau sudah mendapatkan ilmu berarti anak-anak akan menjadi anak pandai dan pintar. Dan akhlak karimah, tingkah lakunya yang sopan ya, bicara yang baik kepada orang tuanya, kepada ustadz dan ustadzanya, kepada keluarga di rumahnya, dan semuanya harus berbicara yang baik. Insya Allah anak-anak akan menjadi anak yang pandai, pintar, dan sopan santun, akan menjadi orang yang baik. Paham itu anak-anak ya? Selanjutnya Ahmad, Safa dan teman-temannya adalah siswa kelas 1 di sekolah Muhammadiyah. Jadi Ahmad, Safa dan teman-temannya adalah siswa apa? Siswa kelas 1 di sekolah Muhammadiyah. Ahmad adalah anak yang pandai dan disiplin. Ahmad itu anaknya pandai karena dia rajin belajar, makanya dia anak pandai dan disiplin. Dia disiplin, sholat disiplin, mandi disiplin, makan disiplin, waktu tidur disiplin. Terus rumahnya, kamarnya dibersihkan. Itu namanya anak-anak disiplin. Paham tuh? Anak-anak bisa menjadi anak-anak disiplin ya. Jadi waktunya diatur. Sekarang sudah waktunya sholat, harus berangkat. Sekarang waktunya mengaji, ya harus ngaji. Sekarang waktunya belajar, ya harus belajar. Sekarang waktunya tidur, harus tidur. Sekarang waktunya bermain, ya harus bermain. Itu namanya anak-anak disiplin waktu. Selanjutnya Ahmad adalah anak yang baik. Oke, anak-anak kelas 1.
yang lagi mendengarkan Ustadz, anak-anak kelas 1 ini anak-anak yang baik apa tidak? Ayo, pasti jawabnya anak yang baik. Seterusnya, disayangi guru dan temannya. Oke, anak kalau baik, anak-anak kelas 1 kalau baik pasti disayangi oleh gurunya, disayangi oleh ustadz dan ustadanya, dan teman-temannya pasti disayangi atau disuka. Kayak itu anak-anak ya. Tapi kalau anak-anak nakal, ya gurunya, ustadz dan ustadanya tidak senang. Kayak itu anak-anak ya. Kalau sering mukul temannya, kalau sering usil sama temannya, itu ustadz dan ustadanya atau orang tuanya juga tidak senang kepada anak-anak. Kayak itu anak-anak ya, harus menjadi orang yang baik. Terus anak-anak kalau berangkat ke sekolah, ya anak-anak kalau berangkat sekolah itu harus tepat waktu. Ya, berangkat ke sekolah jam berapa anak-anak? Berangkat ke sekolah jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi ya berangkat ke sekolah. Biar tidak terlambat ya, biar tidak terlambat. Ahmad merasa senang menuntut ilmu. Ahmad itu merasa senang. Anak-anak kelas 1, sekarang Ustaz tanya, senang apa tidak belajar di SD Kreatif Muhammadiyah? Ayo, pasti senang belajar di SD Kreatif Muhammadiyah, akan mendapatkan ilmu agama nanti ya, mendapatkan apalagi ilmu pengetahuan. Fahim anak-anak ya. Karena sekolah Muhammadiyah bersih, rapi. Sekolah Muhammadiyah itu bersih dan rapi. Tapi ya anak-anak harus bisa menjaga kebersihan. Habis anak-anak makan, jajan, kulitnya dibuang kemana? Dibuang sembarangan apa dibuang ke tempat sampah? Ayo, dibuang ke tempat sampah. Kalau habis makan jajan. Selanjutnya, Ahmad selalu memperhatikan semua yang diterangkan. Ahmad kalau dijelaskan oleh ustadz atau ustadanya yang namanya Bu Husna tadi itu, dia itu benar-benar memperhatikan. Apa memperhatikan? Mendengarkan pakai telinga apa yang disampaikan oleh Bu Husna. Fahim tuh anak-anak ya? Fahim tuh? Kalau dijelaskan oleh ustadanya ya harus didengarkan. Kalau dijelaskan sama ustadznya ya harus didengarkan, biar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang pandai dan pintar. Fahim tuh anak-anak ya? Anak-anak kalau pulang dari sekolah pasti gembira. Siapa yang pulang dari sekolah pasti senang dan gembira? Ayo angkat tangan. Pasti gembira kalau pulang dari mana? Kalau pulang dari sekolah akan senang. Hore, kenapa? Karena anak-anak sudah mendapatkan ilmu agama, sudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Dari mana? Dari sekolah. Anak-anak sudah bertemu dengan siapa? Dengan ustadz dan ustadanya, sudah bertemu dengan teman di sekolah. Paham tuh anak-anak ya? Anak-anak pulang akan senang. Nanti sampai di rumah anak-anak bisa cerita sama bapak dan ibunya, bahwasanya tadi saya di sekolah belajarnya semangat, rajin, mendengarkan ustadz atau ustadanya menjelaskan pelajaran. Baik anak-anak ya. Oke, anak-anak, itu saja yang Ustadz jelaskan barusan. Semoga anak-anak mendapatkan semoga anak-anak paham dan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Anak-anak, Ustadz pesan kepada kalian semuanya ya, untuk tetap menjaga kesehatannya ya, Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona. Terima kasih anak-anak ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.